Zhang Yao merasakan kalau tangannya kesemutan dan ki yang kuat meledak dengan gila. Zhang Yao sadar bahwa pemulihan Xiao Yuan itu sangat gila. Bahkan bagian tubuhnya yang hilang dapat beregenerasi kembali dan seperti tubuh abadi yang tidak bisa dihancurkan. Sebenarnya monster macam apa kau ini? Tidak heran jika mayat hidup itu sama sekali bukan tandinganmu, kata Zhang Yao dengan dingin. Aku adalah manusia dan seorang pria yang istrinya baru saja kau lawan dan ambil prinsip dunianya. Jika aku tahu kalau kau mengincar tempat ini maka aku akan datang lebih cepat kepadamu, kata Xiao Yuan dengan dingin. Oh, ini semakin menarik. Phoenix S itu memang hebat. Jika kita berada di tingkat yang sama dan tidak menggunakan kekuatan dunia mungkin aku bukan tandingannya. Jika bukan karena serangan tiba-tiba dari roh artifak mungkin aku sudah membunuhnya, kata Zhang Yao yang sedikit memprovokasi Xiao Yuan. Kau berani? Xiao Yuan terlihat tidak senang dengan perkataan Zhang Yao. Berani? Sejak awal mereka hanyalah sekumpulan semut yang layak untuk diinjak. Nyawa mereka sama sekali tidak ada artinya untukku. Kau tidak perlu khawatir. Setelah kau mati satu persatu aku akan membuat mereka menyusulmu nanti, kata Zhang Yao dengan tawa yang keras. Dua tanduk perlahan muncul dan tubuh Zhang Yao menjadi 3 kali lipat lebih besar. Sisik naga iblis terlihat sangat kuat dan ki miliknya mengamuk dengan gila. Walaupun dia tidak bisa menggunakan kekuatan dunia tapi tetap saja dia merupakan keturunan binatang suci. Bahkan eksistensinya berada di atas segalanya dan auranya mengamuk ke segala arah. Mata Xiao Yuan bersinar sangat terang dan tato di dahinya mulai menyala. Gagak emas berkaki 9 keluar dan aura kehidupan yang kuat mendorong aura milik Zhang Yao. Dari jarak yang sangat jauh semua orang bisa merasakan benturan aura dari mereka berdua. Bahkan Bing tidak bisa menahan diri untuk iri dengan mereka. Kekuatan binatang suci sangat terbatas. Walaupun mereka bisa menandingi 2 orang kaisar bergelar sekaligus tetapi masih tetap sulit untuk melawan dewa. Dalam sekejap mata perang di daratan berhenti dan melihat pertarungan besar antara kedua dewa. Siapa yang menang akan menentukan siapa penguasa sebenarnya dan yang kalah akan dipaksa akan tunduk oleh pemenang. Lei Yunting perlahan membuka matanya dan sudah melihat banyak orang di sekitarnya. Qin Yue dan Kailin mencoba yang terbaik untuk mengobati lukanya. Sedangkan Jia Yi dan Tao Lingwan baru saja datang setelah gencatan senjata. Sudah datang. Lei Yunting memegang dadanya dan berusaha untuk duduk. Bing mengangguk dan berkata, "Ya, kalian berlima tetap di tempat. Apapun yang terjadi kalian dilarang mendekat ke sana. Aku akan menjaga kalian berlima." Mereka berlima mengangguk dan Qin Yue bertanya dengan cemas, "Senior, apakah suamiku memiliki peluang untuk menang melawan naga iblis itu?" "Menang itu sudah pasti," Bing berkata dengan tegas. Apa yang dikatakannya memang benar dan sekalipun kekuatan Zhang Yao sangat kuat Xiao Yuan masih mampu mengatasinya. Selain domain siklus agung yang membuat Zhang Yao tidak bisa menggunakan kekuatan dunia, Xiao Yuan masih memiliki kartu as yaitu teknik siklus ruang. Teknik ini tidak mungkin bisa ditahan oleh Zhang Yao. Namun teknik siklus ruang juga memiliki resiko yang besar yaitu mengorbankan umur Xiao Yuan. Kemenangan itu sudah sangat jelas tapi apakah Xiao Yuan akan selamat setelah menggunakan siklus ruang itu masih menjadi pertanyaan. Episode sebelumnya. Bab 532 Pertarungan Puncak Dewa. Episode berikutnya. Bab 534 Masing-masing keunggulan. Bab 534 Masing-masing keunggulan.
Zhang Yao menatap Xiao Yuan dengan ganas dan auranya meledak dengan gila. Dengan kecepatan yang sangat cepat dia sudah berada di depan Xiao Yuan dan kedua tangannya memukul kepala Xiao Yuan dengan sangat keras. Xiao Yuan terlempar sangat jauh dan mengerang kesakitan. Zhang Yao menyemburkan bola api ungu ke arah Xiao Yuan dan dengan tepat mengenainya. Ledakan gelombang panas menyebar ke segala arah dan menciptakan daya hancur yang besar. Dari dalam ledakan api sebuah mata Xiao Yuan memancarkan cahaya emas yang sangat terang. Ruang di sekitarnya mulai berguncang dan Ki Pedang mengamuk dengan gila. Xiao Yuan memegang pedang penghancur ruang dan menyingkirkan semua api di sekelilingnya. Dengan sangat cepat dia melesat ke arah Zhang Yao dan mengayunkan pedang penghancur ruang dengan sekuat tenaganya. Ki Pedang yang diselimuti hukum ruang terlihat sangat ganas. Zhang Yao menjadi sedikit panik dan membentuk segel di tangannya. Sebuah pagoda menghadang Ki Pedang dan membuatnya hancur berkeping-keping. Zhang Yao tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Xiao Yuan. Pertahanan absolut miliknya dihancurkan dengan mudahnya dan kekuatan ruang itu sendiri dapat mengabaikan pertahanannya. Belum berakhir. Zhang Yao mendesak ki miliknya dan menyemburkan nafas api ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan menerobos nafas api itu dan walaupun dia harus merasakan luka dengan rasa sakit yang kuat, tapi dengan tubuh abadi miliknya semuanya sudah cukup. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan melakukan gerakan menusuk. Ki Pedang yang sangat ganas menyapu api di depannya dan Zhang Yao segera menghindar. Ki Pedang yang sangat kuat menggores sedikit wajahnya dan raungan naga iblis menggema di atas langit. Mereka berdua sama-sama berada di puncak tingkat dewa. Jika Zhang Yao dapat menggunakan kekuatan dunia maka hasilnya mungkin akan berbeda. Sekarang dalam segi kekuatan fisik ataupun spiritual Xiao Yuan bisa dikatakan seimbang dengannya. Terlebih aura emas yang kaya akan vitalitas kehidupan yang menyelimuti Xiao Yuan. Itu sudah cukup membuatnya dapat bersaing dengannya. Aku naga iblis Zhang Yao. Bahkan jika kau bisa memblokir koneksiku dengan prinsip keempat dunia, aku masih jauh lebih kuat darimu. Tubuh Zhang Yao membengkak dan tekanan binatang suci meledak dengan gila. Auranya terlihat sangat ganas dan Zhang Yao berubah menjadi naga iblis. Tinjunya yang besar dan ganas menghantam langsung Xiao Yuan dan membuatnya menabrak bintang. Xiao Yuan memuntahkan darah dan merasakan kalau tulangnya hancur. Namun vitalitas yang kuat meledak dan memperbaiki segala kerusakan. Aura di sekitarnya diserap dan hukum pertempuran surga memiliki peran yang besar. Cih! Monster ini kuat sekali. Bahkan ketika aku masuk ke dalam mode ini Jiang Kaifeng tidak bisa melakukan perlawanan. Tapi naga iblis ini memiliki semuanya. Kekuatan dari binatang suci dan kekuatan spiritual dari iblis. Xiao Yuan menyeka darah di sudut mulutnya dan berdiri. Zhang Yao meraung dengan gila dan menembakkan api ungu. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan menebas semuanya. Niat pedang yang sangat kuat menyapu bersih semua api ungu dan keganasan mereka menciptakan daya hancur yang luar biasa. Masih belum cukup. Zhang Yao mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Gelombang kejut yang sangat kuat menyapu Xiao Yuan dan niat pedangnya tidak mampu menahan keganasan tinju Zhang Yao. Angin kehidupan dan kematian membentuk sebuah dinding penghalang yang dapat menekan dampak tinju Zhang Yao. Episode sebelum Bab 535 Resiko. Zhang Yao sedikit terkejut dan mulai mengerti dengan kemampuan Xiao Yuan. Jadi seperti itu. Kekuatan Dao yang sebelumnya kau gunakan mungkin berasal dari kedua jenis angin ini. Perasaan hidup dan mati. Bahkan aku yakin di kelima dunia hanya kau yang mampu melakukan hal ini. Ternyata kau bukan orang yang bodoh. Dao harmonisasi yang berevolusi menjadi Dao siklus agung sebab pencerahan tertinggi.
Kau tidak bisa menggunakan kekuatan dunia. Jadi mari kita nikmati pertarungan ini sampai salah satu dari kita mati. Kata Xiao Yuan dengan aura yang meledak. Aku juga berpikir demikian. Zhang Yao terbang ke arah Xiao Yuan dengan aura yang gila. Api emas menyembur dari dalam tubuh Xiao Yuan dan kekuatan jiwanya meledak. Gagak emas berkaki 9 menampakkan wujud aslinya dan Xiao Yuan berada di dadanya. Tinju Zhang Yao berhasil dihindari dan gagak emas mencengkram kuat tubuh Zhang Yao. Api dan petir emas mengamuk dengan gila bersama dengan angin kehidupan dan kematian yang mengamuk. Groar. Zhang Yao meraung kesakitan dan cakar gagak emas mencengkeramnya dengan sangat kuat hingga membuat tubuhnya berlubang. Zhang Yao terlihat sangat marah dan menggigit gagak emas. Taringnya yang tajam dapat merobek tubuh gagak emas dan gelombang aura yang sangat kuat saling berbenturan. Bang! 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 Serangan demi serangan terus-menerus saling beradu. Bebatuan yang melayang di sekitar mereka hancur menjadi abu oleh keganasan dari benturan kekuatan mereka. Di sisi lain kelima binatang suci saling berkumpul dan Long Zhu menatap ke arah Bing, Kunpeng. Apakah kau tidak berencana pergi dan membantunya? Tentu saja. Tapi sayangnya jika aku pergi hanya akan menjadi beban untuknya. Pada akhirnya penilaianku terhadap Xiao Yuan sangatlah tepat. Dia bahkan melampaui Kaisar Bintang ataupun pendahulunya. Sekarang dia bisa imbang dengan kadal itu dan tidak mungkin kehabisan stamina selama memiliki hukum pertempuran surga. Kata Bing dengan jujur. Yongnan mengangguk dan berkata, ya, sesuai dengan apa yang kau katakan. Diam tidak akan merubah hasil. Pertarungan ini tidak akan berakhir dengan cepat. Mereka berdua seimbang dan siapa yang menang dan kalah akan sulit menentukannya. Kata Qilin yang sedang menilai keadaan. Lalu memangnya apa yang harus kita lakukan? Tanya Bing dengan dingin. Lang Tai mengerutkan keningnya dan berkata, dasar ikan bodoh. Apakah kau lupa bahwa kita memiliki keunggulan selama kita bergabung? Cih. Jangan berbelit-belit dan katakan saja apa yang kalian rencanakan. Teriak Bing dengan marah. Long Zhu menatap ke atas langit dan berkata, kita binatang suci terlahir dari ki kekacauan. Aku sudah meneliti hal ini dari awal dan ketika kita menggabungkan kekuatan kita maka api kekacauan akan terbentuk. Seharusnya dengan api kekacauan, kita bisa membunuhnya dan aku yakin itu. Bodoh. Kau seharusnya tahu kengerian dari api kekacauan. Apakah kau berniat membunuh semua makhluk hidup dan mengubah daratan menjadi abu? Abaikan masalah rencana ini berhasil atau tidak. Ketika api kekacauan terbentuk siapa yang mampu mengendalikan? Bing mulai mengingat sesuatu di masa lalu. Xiao Yuan pernah memiliki pecahan kecil dari api hitam kekacauan. Dia bahkan dapat menyimpannya di dalam laut kesadarannya dengan sebuah teknik siklus kekacauan. Sekarang Bing dapat yakin bahwa cara ini layak untuk digunakan. Sisanya mereka hanya perlu melakukan yang terbaik dan membiarkan Xiao Yuan melakukan keterampilannya di masa lalu. Episode sebelumnya. Bab 534 masing-masing keunggulan. Episode berikutnya. Bab 536 ambisi yang tidak Bab 536 ambisi yang tidak terduga. Tubuh Bing berguncang hebat dan berkata, aku tarik kembali perkataanku yang sebelumnya. Ayo kita lakukan. Mengapa tiba-tiba? Bukankah sebelumnya kau takut kalau salah satu dari kita tidak bisa mengendalikannya dan berakhir membakar seluruh dunia? Kata Lang Tai dengan kesal. Ya, memang itulah yang aku takutkan. Jangan lupa aku adalah Kunpeng yang legendaris. Aku memiliki kekuatan spiritual jauh lebih hebat dari kalian berempat. Aku tahu batasanku dan jika aku bilang tidak bisa maka itulah faktanya. Kata Bing dengan tegas.
Apakah sekarang kau sedang sombong? Kata Yongnan dan yang lainnya dengan marah. Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, kita memang tidak bisa mengendalikannya. Tapi lain cerita jika itu adalah Xiao Yuan. Ketika pertama kali bertemu dengan Xiao Yuan aku dibuat takjub olehnya. Di dalam dantiannya dia menyimpan api hitam kekacauan yang merupakan pecahan dari ki kekacauan yang membentuk dunia ini. Omong kosong. Teriak mereka berempat dengan ekspresi yang tidak percaya. Lei Yunting berdiri menengahi mereka. Apa yang dikatakan Tuan Bing adalah kebenaran. Suamiku memang memilikinya dan dia juga mendapatkan sebuah teknik kultivasi yaitu siklus kekacauan di mana dia menjadikan dirinya sendiri sebagai perwujudan dunia itu sendiri. Jika bukan karena ayahku yang mengambil kembali api hitam kekacauan, aku yakin suamiku bisa melakukannya. Yongnan sangat terkejut dan menatap Bing. Apakah dunia itu? Ya, sesuai dengan tebakanmu. Dunia dantian milik Xiao Yuan dapat terbentuk karena keberadaan api hitam kekacauan. Bahkan jika prinsip dunia miliknya diberikan kepada Lei Yunting, dia masih bisa menjadi seorang kaisar bergelar atau mungkin berada di level yang sama dengan sang pencipta. Bing berkata dengan dingin. Sekarang Langtai paham mengapa Bing jauh lebih memilih Xiao Yuan daripada Lei Yunting yang jelas adalah putri dari pencipta dunia. Bing hanya ingin bertaruh dengan menghitung potensi Xiao Yuan. Xiao Yuan tidak mengincar posisi yang setara dengan Lei Yunting dan mendapat perlindungan dari pencipta dunia. Tapi dirinya melangkah di jalan pencipta. Jika dia berhasil membuat dunia di dalam dantian maka bukankah artinya Xiao Yuan mencapai level di mana sosoknya seperti pencipta? Kita sudahi omong kosong ini. Kita lakukan sekarang. Bing terbang ke atas langit dan aura binatang suci meledak dengan gila. Mereka semua saling mengangguk dan mengikuti Bing. Mereka semua menggunakan esensi darah mereka dan mulai proses pembentukan api kekacauan. Boom, boom, boom. Di sisi lain pertarungan di lautan bintang menjadi lebih intens. Leher gagak emas dicengkeram kuat oleh cakar naga iblis dan mendorongnya hingga membentur bintang mati. Swoosh! Gagak emas membuka mulutnya dan api petir emas menyembur. Ledakan gelombang membuat cengkeraman naga iblis terlepas dan terpental ke belakang. Xiao Yuan kembali ke wujudnya yang semula dan terlihat terengah-engah. Hukum pertempuran surga dan aura alam diserapnya dalam jumlah yang besar. Luka di tubuhnya perlahan mulai pulih dan dia siap melanjutkan pertarungan. Zhang Yao kembali ke wujud setengah naga dan auranya meledak dengan gila. Ada apa? Kau sudah tidak sanggup. Seranganmu terlalu lemah dan akan aku tunjukkan bagaimana cara menyerang. Zhang Yao mengangkat tangannya dan Xiao Yuan merasakan daya hisap yang kuat. Aura yang sangat kuat dengan paksa menarik tubuhnya ke arah Zhang Yao dan membuatnya dirinya tidak bisa melawan. Tinju Zhang Yao tepat menghantam dadanya dan Xiao Yuan memuntahkan darah. Tubuhnya terpental sangat jauh dan menembus bintang mati. Tulangnya seolah sudah hancur namun Xiao Yuan masih gigih untuk melanjutkan pertarungan. Episode sebelumnya. Bab 535 Resiko. Episode berikutnya. Bab 537 bertahan. Zhang Yao membentuk segel di tangannya dan meremas tinjunya. Gelombang cahaya biru melesat ke arah Xiao Yuan dan menabraknya. Ledakan gelombang aura yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah. Xiao Yuan tersungkur di tanah dan terlihat berantakan. Namun Zhang Yao sadar bahwa pemulihan tubuh Xiao Yuan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Bahkan jika ada bagian tubuh Xiao Yuan yang hilang, dia dapat beregenerasi dengan sangat cepat. Zhang Yao memang unggul dalam kekuatan namun Xiao Yuan hampir memiliki stamina bertarung yang sangat kuat.
Daya tahannya sudah seperti monster seolah dia adalah makhluk abadi. Berdirilah. Apa hanya ini yang kau punya? Teriak Zhang Yao yang menantikan pertarungan yang menyenangkan. Xiao Yuan menggenggam erat pedang penghancur ruang dan berdiri. Auranya mengamuk menciptakan badai besar dan dia masih berniat untuk terus melanjutkannya. Tiba-tiba pesan kesadaran ilahi dari Bing melalui koneksi jiwa mereka menyampaikan rencana mereka kepada Xiao Yuan. Jangan gunakan kekuatan siklus ruang lagi. Jika kau melakukannya maka kau akan mati. Saat ini kami sedang membuat api hitam kekacauan. Kau harus menahannya sampai kami menyelesaikan penggabungan kekuatan kami. Kata Bing melalui koneksi jiwa. Aku bukan orang yang takut mati. Tapi kali ini aku akan mendengarkan saranmu. Kekuatan monster ini sangat luar biasa. Dia memiliki karakteristik yang lebih unggul dari binatang suci. Bahkan spiritualitasnya jauh lebih kuat dari kita atau bahkan iblis. Tapi jika soal ketahanan maka aku berada di atasnya karena memiliki tubuh abadi sekaligus hukum pertempuran surga. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Tenang saja, ini tidak akan memakan waktu yang lama. Jika kau ingin menggunakan teknik siklus ruang maka jadikan itu sebagai pilihan terakhir. Kau tidak lupa dengan cara mengendalikan api hitam kekacauan bukan? Tanya Bing dengan sungguh-sungguh. Aku tidak terlalu yakin. Dulu kau bilang bahwa kemampuanku belum memenuhi syarat. Tapi sebelum aku bisa mengendalikannya api hitam kekacauan sudah dibawa pergi dariku sebelum aku sepenuhnya bisa melakukannya. Entah apa aku yang sekarang bisa atau tidak. Tapi cara ini layak untuk dicoba. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Bing mengangguk dan mendesak kekuatannya untuk segera membentuk api hitam kekacauan. Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan memejamkan matanya. Zhang Yao meraung ke atas langit dan api ungu menyembur dengan gila. Tunjukkan lebih banyak kekuatanmu. Xiao Yuan memutar arah angin kehidupan dan kematian di dalam dunia dantiannya. Awan di atasnya berubah menjadi gelap dan aura hitam perlahan membungkus Xiao Yuan menjadi sebuah bola hitam. Aura kematian yang sangat kuat terpancar dari bola hitam itu. Sebelumnya aura emas Xiao Yuan memancarkan vitalitas kehidupan yang sangat kuat. Namun sekarang hanya ada aura kematian yang dingin yang ada di sekitarnya. Krak. Setelah 2 menit bola hitam itu perlahan mulai retak dan aura kematian meledak dengan sangat gila. Zhang Yao tidak bisa menahan rasa kagum. Sesuai dengan apa yang dikatakan Xiao Yuan dan sekarang dia tahu apa maksud dari kekuatan kehidupan dan kematian. Hahaha. Kekuatan yang sangat menarik. Tunjukkan kepadaku apa perbedaan dari yang sebelumnya kau tunjukkan. Zhang Yao meninju ke depan dan naga api ungu mulai terbentuk. Naga api ungu melesat dengan gelombang panas yang kuat. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan pupil matanya berubah menjadi merah darah dengan rasa haus darah yang kuat. Aura hitam menyelimuti pedangnya dan dengan santai dia mengayunkannya. Naga api ungu itu hancur di bawah aura kematian Xiao Yuan. Bab 538 Perubahan. Zhang Yao tidak bisa menahan diri dengan lonjakan kekuatan Xiao Yuan yang sangat gila. Aura dari angin kematian sangatlah mengerikan dan bahkan dirinya sedikit bergetar. Bagus, inilah pertarungan yang aku mau. Majulah dengan semua apa yang kau miliki. Teriak Zhang Yao dengan aura yang meledak. Xiao Yuan melesat ke arah Zhang Yao dan dalam sekejap mata dia sudah ada di depannya. Lututnya menghantam langsung dagu Zhang Yao dan membuatnya menyemburkan darah. Ki kematian sudah seperti racun yang sangat mematikan. Jika bukan karena tubuh Zhang Yao adalah setengah naga dan basis kultivasinya yang tinggi, maka ki kematian mungkin akan memberikan luka yang serius untuknya. Zhang Yao mengayunkan palunya dan Xiao Yuan menumpuk semua ki di dalam tinjunya.
Kedua serangan berbenturan dan ruang di sekitar mereka mulai berguncang. Xiao Yuan terpental ke belakang dan menarik pedangnya. Ki pedang yang sangat besar menerjang langsung ke arah Zhang Yao dan dengan berani Zhang Yao menangkapnya. Tubuh Zhang Yao terseret ke bawah dan dadanya terluka oleh ki pedang. Bayangan hitam muncul di belakang Zhang Yao dan Xiao Yuan sudah siap untuk mengakhirinya. Slash. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan sisik naga yang melindungi Zhang Yao hancur berkeping-keping. Teriakan kesakitan Zhang Yao terdengar sangat keras dan dunia berguncang. Punggung Zhang Yao terlihat luka tebasan pedang dan ki kematian membuat rasa sakitnya menjadi berkali-kali lipat. Ekor Zhang Yao tiba-tiba bergerak dan melilit tubuh Xiao Yuan. Kedua tangannya membentuk segel dan sebuah pola muncul tepat di depannya. "Matilah kau bajingan!" teriak Zhang Yao sambil menahan rasa sakitnya. Partikel cahaya berkumpul dan menyembur ke arah Xiao Yuan. Cahaya itu menyeretnya sangat jauh dan ledakan besar dengan gelombang aura yang gila menyebar. Setengah tubuh Xiao Yuan hancur dan mulai beregenerasi. Namun dia kehilangan banyak vitalitasnya dan rasa sakit di tubuhnya cukup membuatnya menderita. Hukum pertempuran surga. Badai aura yang ganas diserap langsung oleh tubuh abadi Xiao Yuan dan mempercepat penyembuhannya. Zhang Yao hanya bisa mengutuk kemampuan Xiao Yuan yang tidak normal. Sebagai manusia dia adalah lawan yang paling merepotkan sekaligus yang terkuat di rasnya. Membunuhnya hampir mustahil untuk dilakukan. Satu-satunya cara adalah dengan membuat serangan besar sampai tidak ada sisa apapun dari tubuhnya. Namun kekuatan fisik Xiao Yuan juga tidak lemah dan hampir mustahil untuk dihancurkan sepenuhnya. Jika dilihat mungkin pertarungan ini dia lebih unggul. Tapi Zhang Yao cukup sadar bahwa pertarungan ini sangat seimbang. Xiao Yuan tidak bisa membunuh Zhang Yao yang kekuatannya berada di atasnya. Begitu pula Zhang Yao yang kesusahan dengan tubuh abadi sekaligus stamina Xiao Yuan yang tidak ada habisnya. Xiao Yuan memuntahkan esensi darahnya dan kegelapan menyelimuti pedangnya. Ki kematian yang sangat mencengkam meledak dengan gila dan Xiao Yuan mengarahkan ujung pedangnya ke arah Zhang Yao dengan posisi yang terlihat akan menusuk. Retakan ruang hampa mulai terbentuk di sekitar Xiao Yuan dan auranya meledak dengan gila. Zhang Yao tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan oleh Xiao Yuan. Namun dia harus tetap menjaga kewaspadaannya. Tusukan kehampaan. Xiao Yuan menusuk ke arah Zhang Yao. Zhang Yao tidak merasakan fluktuasi aura apapun selain gerakan menusuk Xiao Yuan. Namun tiba-tiba saja dalam jarak 1 meter kekuatan ruang yang sangat mengerikan dapat dia rasakan dan buru-buru dia menghindar. Lengan kanannya ditelan oleh kekuatan ruang hampa dan darah menyembur. Ki kematian membuatnya merasa sangat kesakitan dan Zhang Yao meraung dengan penuh kemarahan. Bab 539 Pertarungan Puncak. Zhang Yao meraung dengan gila dan dia terlalu ceroboh. Dia lupa bahwa dao yang dimiliki Xiao Yuan adalah siklus agung. Menggabungkan kekuatan kegelapan dan ruang untuk menjadikannya tebasan yang tidak terlihat. Jika dia tidak menghindar tadi mungkin dia sudah terpotong dan bagian tubuhnya dikirim ke ruang hampa. Ki kematian perlahan mulai meredup dan Xiao Yuan sudah mencapai batasnya. Namun semua waktu yang dia kumpulkan sudah cukup dan energi kehidupan meledak dengan gila. Groar! Aku akan membunuhmu. Zhang Yao berubah menjadi naga iblis dengan satu lengan dan melesat ke arah Xiao Yuan. Xiao Yuan berubah menjadi gagak emas berkaki 9 dan juga menerjang ke arah Zhang Yao. Tinju Zhang Yao dan paruh burung gagak emas saling berbenturan dan gelombang energi yang sangat kuat berbenturan. Gagak emas terdorong ke belakang dan Zhang Yao terus mengejarnya dengan marah. Palu yang besar dipegang oleh satu tangan dan Zhang Yao mengayunkannya dengan gila.
Palu itu tepat mengenai punggung gagak emas dan membuatnya terpental sangat jauh menabrak bintang mati. Energi kehidupan meledak dari gagak emas dan semburan api petir emas menerjang Zhang Yao dengan kekuatan yang dahsyat. Boom! Ledakan yang besar disertai gelombang panas menyebar seperti badai. Zhang Yao sama sekali tidak mengalami luka apapun. Hanya lengannya yang terpotong oleh kekuatan ruang yang masih sangat menyiksa. Di sisi lain kelima binatang suci masuk ke arah medan pertarungan. Energi yang kuat dari mereka berlima dikumpulkan menjadi satu dan Zhang Yao merasakan firasat yang buruk tentangnya. Kelima binatang suci berhenti tepat di belakang Xiao Yuan dan Bing berkata, "Semuanya sudah siap. Hidup dan mati tergantung kau mampu atau tidak mengendalikannya. Lakukan sekarang. Aku sudah hampir mencapai batasku," kata Xiao Yuan yang perlahan kembali ke wujud aslinya. Bing mengangguk dan mereka berlima mendorong kekuatan mereka lebih keras. Darah menyembur dari mulut mereka dan kelima kekuatan itu perlahan menjadi satu. Zhang Yao merasakan firasat yang buruk dari hal ini dan segera dia maju. Namun gelombang panas yang ekstrim mendorongnya dan tekanan yang mengerikan dapat dia rasakan. Kekacauan. Zhang Yao dapat mengenali kekuatan ini dan merasa ketakutan. Bajingan. Apakah kalian berencana bunuh diri? Hanya kau yang mati. Xiao Yuan mengangkat ujung pedangnya dan retakan ruang muncul di segala arah. Api hitam yang seukuran batu kerikil terbentuk dengan sempurna dan kelima binatang suci kehilangan kekuatannya. Xiao Yuan memasukkan mereka ke dalam dunia liontin emas dan mengambil api hitam kekacauan. Kekuatan jiwanya menyeret api hitam kekacauan dan akar spiritualnya mengikatnya dengan erat. Api hitam kekacauan mulai melawan dan Xiao Yuan terlihat terbakar. Api emas yang penuh dengan vitalitas kehidupan dan api hitam kekacauan saling menolak satu sama lain. Namun api hitam kekacauan berada di level tertinggi dan api suci tidak akan bisa menyainginya. Zhang Yao merasakan gelombang panas dan tidak bisa mendekat. Dia tidak tahu harus menunjukkan reaksi macam apa. Lawannya memutuskan untuk bunuh diri dan ini juga merupakan kerugian untuknya. Jika api kekacauan lepas kendali maka dirinya juga mungkin tidak akan selamat. Siklus kekacauan. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan gelombang panas menyembur membentuk sebuah cincin yang terus meluas. Sekarang dia harus menempatkannya dan mata kiri Xiao Yuan muncul api hitam kekacauan. Dia tahu bahwa mustahil menempatkan api emas bersama dengan api hitam kekacauan. Jadi dia membuat siklusnya sendiri dengan memisahkannya dalam satu lapisan. Bab 540 Akhir dari Perang. Gelombang panas terus-menerus meledak dan Xiao Yuan merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Namun sepertinya apa yang dipikirkannya cukup berjalan lancar dan proses penyatuannya berhasil. Zhang Yao membuka mulutnya dan tidak bisa menahan kejutan. Mata kanan Xiao Yuan memancarkan kehidupan yang sangat kuat dengan api emas yang menyala. Sedangkan mata kirinya memancarkan kengerian yang dapat menghancurkan alam semesta. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, "Sekarang kau akan benar-benar mati Zhang Yao. Pengecut. Lawan aku dengan kekuatanmu sendiri. Apakah kau tidak berani melawanku dengan kemampuanmu sendiri?" Zhang Yao terlihat panik dan tahu bahwa dia tidak mungkin sanggup berhadapan dengan api hitam kekacauan. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Kau membuli istriku dengan kekuatan dunia yang sudah kau kumpulkan. Lalu sekarang kau mengharapkan pertarungan yang adil. Terserah kau ingin menyebutnya apa. Sekarang aku bisa mengendalikan api hitam kekacauan dan itu semua berkat kemampuanku sendiri. Ini adalah medan perang dan semua hal bisa terjadi." Xiao Yuan mengangkat pedangnya dan auranya meledak dengan gila.
Api hitam kekacauan menyelimuti pedangnya dan menyembur ke atas langit. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi abu dan ruang di sekitarnya mulai berguncang. Zhang Yao merasakan tekanan yang sangat berat dari api hitam kekacauan. Terlebih ruang di sekitarnya sudah disegel oleh retakan ruang. Sekuat apapun kekuatan fisiknya, dia akan mati di dalam badai ruang hampa yang mengamuk jika menerobosnya. Aku tidak akan terima dengan kekalahan seperti ini. Teriak Zhang Yao dengan putus asa dan aura binatang suci meledak dengan gila. Matilah. Xiao Yuan menusukkan pedangnya dan api hitam kekacauan menyembur ke arah Zhang Yao. Api hitam kekacauan membentuk seperti pusaran badai melahap tubuh Zhang Yao. Keganasan dari api hitam kekacauan membakar tubuh binatang suci naga iblis menjadi abu dalam sekejap mata. Xiao Yuan menarik kembali api hitam kekacauan ke dalam mata kirinya. Keringat di dahinya sudah seperti banjir yang membasahi tubuhnya. Dia melihat keempat potongan prinsip dunia dan menyerapnya. Xiao Yuan mengeluarkan kelima binatang suci dari dalam dunia liontin emas. Sedangkan dirinya duduk di bintang mati dan mulai bermeditasi dalam membentuk satu dunia besar. Lapisan penghalang ki kekacauan perlahan mulai menghilang dan kelima dunia menyatu dengan sempurna. Di dalam ruangan putih di bawah alam bawah sadarnya, Xiao Yuan sudah melengkapi semua potongan dunia besar dan menciptakan sebuah cakram yang berputar. Kekuatan di dalam dirinya seakan melonjak dan Xiao Yuan perlahan membuka matanya. Tiba-tiba sosoknya menghilang dari pandangan semua orang dan hal ini membuat mereka berlima sangat terkejut. "Di mana dia?" tanya Bing dengan panik. "Siapa yang tahu?" Tidak ada satupun dari mereka yang bisa dapat melacak keberadaan Xiao Yuan. Seolah dia menghilang dari dunia begitu saja. Lei Yunting dan yang lainnya menatap langit. Semua orang yang berasal dari wilayah leluhur bersorak dan sekarang dengan kematian Zhang Yao maka perang dimenangkan oleh mereka. Nama Kaisar Perang menggema di seluruh tempat dan semua orang memujanya sebagai pahlawan sekaligus dewa tertinggi. Namun sosok Kaisar Perang Xiao Yuan tiba-tiba menghilang yang membangkitkan rasa penasaran. Zi berkomunikasi kepada Lei Yunting lewat kesadaran ilahi. "Putri tidak perlu khawatir. Sekarang Xiao Yuan berada di alam atas dan menjadi makhluk immortal. Akan butuh waktu sampai prosesnya selesai dan putri harus sabar menunggunya." "Ya." Lei Yunting merasa lega dan tersenyum dengan puas. Episode sebelumnya. Bab 539 Pertarungan Puncak. Episode berikutnya. Bab 541 Pertemuan dua sosok abadi.